Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Budianto dengan NIM 415220100148. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Depth First Search atau DFS. Pengertiannya, algoritma Depth First Search atau DFS adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menelusuri atau mencari elemen-elemen dalam struktur data pohon atau graf. Algoritma ini bekerja dengan cara memulai dari simpul akar atau simpul sembarang jika dalam graf dan menjelajahi sejauh mungkin setiap cabang sebelum mundur. Algoritma ini menggunakan struktur data tumpukan atau stack untuk menyimpan simpul-simpul yang dikunjungi. Karakteristik dari algoritma DFS ini, yang pertama, algoritma DFS memiliki prioritas untuk mengunjungi simpul sampai level terdalam terlebih dahulu. Yang kedua, algoritma DFS dapat digunakan untuk mengecek apakah sebuah graf terhubung atau tidak, atau apakah sebuah graf memiliki siklus atau tidak. Yang ketiga, algoritma DFS dapat digunakan untuk mencari jalur antara dua simpul dalam sebuah graf, atau untuk mencari simpul yang memiliki nilai tertentu dalam sebuah pohon. Yang keempat, algoritma DFS dapat digunakan untuk menghasilkan pohon rentang atau spanning tree dari sebuah graf, yaitu sebuah subgraf yang menghubungkan semua simpul tanpa siklus. Yang kelima, ada algoritma DFS dapat digunakan untuk mengimplementasikan algoritma lain, seperti pencarian keterhubungan kuat atau strongly connected components, pencarian titik artikulasi, articulation points, atau pencarian jembatan atau bridge. Manfaat dari algoritma Manfaat dari algoritma DFS ini yang pertama untuk menemukan jalur antara dua simpul dalam sebuah graf dengan sangat cepat. Karena algoritma ini mengunjungi simpul-simpul secara mendalam tanpa harus memeriksa semua simpul pada setiap level. Yang kedua, untuk memecahkan masalah seperti menemukan siklus dalam sebuah graf, mengecek keterhubungan graf, mencari titik artikulasi atau jembatan, atau menghasilkan pohon rentang minimal. Yang ketiga, untuk memecahkan teka-teki labirin secara efisien dengan cara mengikuti salah satu cabang hingga menemukan jalan buntu atau jalan keluar. Nah, cara kerja dari metode algoritma DFS ini yang pertama, masukkan semua node akar ke dalam sebuah tumpukan. Kemudian, ambil simpul pertama pada level paling atas. Jika simpul merupakan solusi pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan merupakan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam tumpukan. Apabila semua simpul sudah dicek dan antrean kosong, pencarian selesai dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Pencarian diulang dari simpul awal antrean. Kelebihan dari algoritma DFS ini yang pertama, membutuhkan memori yang relatif kecil, karena hanya not pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Yang kedua, secara kebetulan, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kekurangannya yaitu jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level dalam atau tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi atau tidak komplit. Yang kedua, jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama, tapi berada pada level yang berbeda, maka DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Nah, berikut adalah contoh pemrogramannya dari algoritma DFS ini. Yang pertama, ini ada kelas graph. Nah, ini kelasnya yang digunakan untuk menjalankan program yang di bawahnya. Kemudian ada fungsi init, ya ini fungsi kamus kosong. Kemudian ada fungsi add edge, yaitu untuk menambahkan edge yang ada di bawah ini. Kemudian ada fungsi dfs, nah untuk menjalankan programnya ini yang dari kita tambahkan edge-nya tadi. Nah, sebagai contoh, edge add edge 1,2, 1,3, 2,4, 2,5, 3,6. Nah, apa ini bawahnya? DFS transversal start from simpul 1, berarti start dari simpul 1. Nah, outputnya seperti ini. Keluarnya 1, 2, 4, 5, 3, 6. Kesimpulannya,
Algoritma DFS adalah algoritma pencahayaan mendalam yang dimulai dari not awal dan mengunjungi not anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Algoritma ini membutuhkan memori yang relatif kecil, karena hanya not-not pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Tetapi tidak selalu menjamin untuk menemukan solusi yang optimal atau bahkan solusi sama sekali jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level dalam yang tak terhingga. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.